Saudara-saudari pendengar RRI Banten dimanapun saja berada. Salam sejahtera untuk kita semua. Marilah kita mengawali mimbar agama Katolik ini dengan doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhanlah gembalaku, takkan kekurangan aku. Aku takkan kekurangan, ku dibaringkannya di rumput yang hijau, di dekat air yang tenang. Ku dituntunnya di jalan yang lurus, demi namanya yang kudus. Tuhanlah gembalaku, takkan kekurangan aku. Sekalipun aku harus berjalan di lembah yang kelam, aku tidak takut akan bahaya, sebab Engkau bersertaku. Sungguh tongkat pengembalaanmu itulah yang menghibur aku. Marilah kita mempersiapkan diri untuk mendengarkan bacaan Injil. Bacaan diambil dari Injil Yohanes bab 10 ayat 1-10. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, siapa yang masuk ke dalam kandang domba tanpa melalui pintu, tetapi dengan memanjat dari tempat lain, ia adalah seorang pencuri dan seorang perampok. Namun siapa yang masuk melalui pintu, ia adalah gembala domba. Untuk dia, penjaga membuka pintu, dan domba-domba mendengarkan suaranya. Ia memanggil domba-dombanya masing-masing menurut namanya, dan menuntunnya keluar. Jika semua dombanya telah dibawanya keluar, ia berjalan di depan mereka, dan domba-domba itu mengikuti dia, karena mereka mengenal suaranya. Namun, seorang asing pasti tidak mereka ikuti. Malah mereka akan lari dari orang itu, karena suara orang-orang asing tidak mereka kenal. Yesus mengatakan kiasan ini kepada mereka, tapi mereka tidak mengerti apa maksudnya. Ia berkata demikian kepada mereka. Karena itu Yesus berkata lagi, sesungguhnya aku berkata kepadamu, akulah pintu bagi domba-domba itu. Semua orang yang datang sebelum aku adalah pencuri dan perampok. Dan domba-domba itu tidak mendengarkan mereka. Akulah pintu, siapa yang masuk melalui aku, ia akan diselamatkan. Dan ia akan masuk dan keluar, serta menemukan padang rumput. Pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dengan berlimpah-limpah. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari pendengar RRI Banten dimanapun saja berada, minggu ini adalah minggu panggilan, bersamaan dengan hari Minggu Paskah keempat. Cinta Yesus memanggil kita juga untuk mendengarkan suara Sang Gembala Agung itu dan mengalami hidup yang berkelimpahan. Ketika orang-orang bertanya kepada Yesus, apakah yang harus kami perbuat supaya kami mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang dikehendaki Allah? Jawab Yesus kepada mereka, inilah pekerjaan yang dikehendaki Allah, yaitu hendaklah kamu percaya kepada Dia yang telah diutus Allah. Dalam tiap bacaan minggu ini memuat beberapa aspek tentang iman pribadi, karena sebagai seorang Katolik, kita sering kali sudah dibaptis sejak bayi dan dibesarkan di dalam gereja Katolik, sehingga seringkali kita mengabaikan pentingnya untuk mengambil keputusan sendiri akan iman yang kita pilih dan keselamatan yang diwartakannya. Seringkali kita menjadi seorang Kristen dan Katolik karena kita dilahirkan dan dibesarkan dengan cara itu, bukan karena pilihan bebas kita. Katekismus Gereja Katolik mengungkapkan, supaya iman itu manusiawi, manusia wajib secara sukarela menjawab Allah dengan beriman. Maka dari itu, tak seorang pun boleh dipaksa melawan kemauannya sendiri untuk memeluk iman. Sebab pada hakikatnya, kita menyatakan iman kita dengan kehendak yang bebas.
Kemudian ditegaskannya kembali, iman adalah suatu perbuatan pribadi, jawaban bebas manusia atas undangan Allah yang mewahyukan diri. Karena itu, gereja menegaskan bahwa penting bagi setiap orang untuk secara pribadi menanggapi Allah dengan iman kepada Kristus. Orang mengalami pertobatan dengan berbagai cara. Ada yang mengalami pencerahan mendadak dan perubahan yang cepat. Ada pula yang bertumbuh secara perlahan selama bertahun-tahun. Ada juga yang mengalami pertobatan melalui proses katekumenat. Walaupun jalannya berbeda-beda, langkah keputusan iman pribadi tetaplah krusial. Gereja Katolik memberikan definisi yang sangat mendalam tentang iman. Dalam iman, akal budi dan kehendak manusia bekerja sama dengan rahmat ilahi. Iman adalah satu kegiatan akal budi yang menerima kebenaran ilahi atas perintah kehendak yang digerakkan oleh Allah dengan perantaraan rahmat. Dengan demikian, keputusan iman pribadi bukanlah semata-mata memahami kebenaran akan wafat dan kebangkitan Yesus, namun juga mengakui dan menanggapi rahmat Allah dengan kehendak untuk percaya dan mengikuti Yesus. Bacaan Injil jelas menunjukkan bahwa iman personal bukan sekedar konfirmasi terhadap ajaran atau doktrin gereja, melainkan relasi dengan pribadi yang mengasihi kita, yaitu Sang Gembala baik. Yesus berkata, "Akulah pintu. Siapa yang masuk melalui aku, ia akan diselamatkan." Pintu keselamatan bukanlah suatu konsep atau sistem, melainkan seorang pribadi, Yesus sendiri. Karena Allah adalah Bapa yang penuh kerahiman, yang memberi kita kebebasan untuk memilih masuk ke dalam relasi personal dengannya melalui Yesus, atau menolaknya. Semoga kita menemukan kepuasan sejati bagi hati kita dengan memilih Yesus. Mari kita membuka hati kita untuk lebih mengenal Dia, terhubung dengannya dalam doa, dalam sakramen, dan dalam hidup sehari-hari. Semoga kita juga tidak menutup telinga dan hati ketika panggilan Yesus ini adalah panggilan untuk menjadi gembala dalam hidup panggilan yang khusus, yaitu untuk menjadi imam, bruder, atau suster. Semoga kita selalu ingat bahwa ketika kita menjawab cintanya, kita dipanggil untuk hidup dalam kasih dan berbuah kebahagiaan sejati di dalamnya. Refleksi bagi kita umat beriman. Sudahkah cinta Yesus memanggil kita juga untuk mendengarkan suara gembala dan mengalami hidup yang berkelimpahan? Sudahkah kita membuka hati untuk mengenal Dia, Sang Gembala baik? Marilah kita berdoa. Ya Yesus, Sang Gembala baik, bantulah kami untuk lebih peka mendengarkan suara-Mu. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.